Good morning, guys. Good morning. Are you kidding? No, it's not good morning. I'm sorry. This is almost 2 p.m. in the afternoon. And welcome back to the vlog. It's been a while, so I want to catch you guys up on it. Kalian masih ingat Ale? Apa? Oke, We're getting ice cream, everybody. A happy kid. And we got our ice cream. Woohoo! Okay, let's happy? Geng, semua sudah happy habis makan es krim. Now it's time to clean the house because look at this. Look at this, everybody. Ini and of course kamar mandi because it's been 2 days. Okay, that's piring. Okay, good. Hai. Hai. Oh, mungkin masih jalan. Iya. Masih OTW lagi. Okay, let's start with lipat baju. Okay. Setelah 2 menit dari lipat baju, Ale tuh nangis dan ternyata dia ngantuk. Jadi aku harus tidurin dia dulu. Terus habis dia tidur tuh aku langsung lipat baju. Ketika anak lu tidur siang, itu adalah waktu yang sangat baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi tenang, aku masih ingin banget cerita sama kalian. Aku bakal cuci piring sambil cerita. Jadi ceritanya ini dimulai dari tanggal 26 Juli. Aku nggak tahu ya, aku udah mention ini di video sebelumnya atau enggak. Cuman aku tuh dapat kerjaan part time, jadi bikinin konten untuk salah satu coffee shop di Bali. Tanggal 26 Juli itu aku harusnya pergi ke lokasi untuk bikin konten gitu kan. Aku maunya minta tolong si mantan untuk jagain Jaja sama Ale. Jadi WA, aku bilang aku emergency, aku lagi OTW ke tempatmu untuk ngantar Jaja sama Ale, tolong jagain sebentar. Itu hari Jumat by the way ya, dan aku tuh naik Maxim, jadi aku nggak bisa buka handphone di atas motor. Sampai di sana aku pokoknya begitu aku nyampe tuh kayak mukanya nggak enak gitu kan, kayak orang marah-marah gitu. Terus gini, ya udah sana cepat pergi biar cepat balik gitu kan. Terus aku tuh udah mulai nggak enak gitu, kayaknya kesannya kayak nggak mau gitu kan. Tapi ya udah, karena aku sudah sampai sana, akhirnya diterima Jojo sama Ale. Terus aku jalan pergi gitu kan, nyari Maxim. Ini tuh 2 arah yang berbeda gitu loh, yang satunya ke utara, yang tempat aku kerja itu ke selatan. Dalam perjalanan aku tuh baru baca pesan WhatsApp yang tadi masuk di handphoneku kan. Nggak layak banget untuk diulang, tapi aku nggak boleh ngantar anak-anakku ke sana gitu. Di tengah jalan akhirnya aku balik jemput Jojo sama Ale. Enak banget sama bosnya, sama ownernya coffee shop gitu kan. Soalnya aku telepon beliau, aku bilang aku minta maaf kan aku tidak bisa datang karena itu hari pertama bener-bener yang kamu harus ngambil konten gitu. Aku minta maaf karena aku nggak bisa hadir. Aku tetap masih bisa berangkat gitu kan, tapi ya lebih terlambat. Terus ditawarin, gimana kalau besok aja kamu datang. Jadi itu adalah masalah pertama, okay, that's it. Gue nggak akan minta tolong lagi untuk jagain anakku gitu kan. Gimana pun caranya aku harus berusaha untuk menyelesaikan masalahku sendiri. Hari Sabtunya sesuai perjanjian aku datang ke lokasi, aku shoot beberapa konten. Privilege sih. Enaknya bikin konten makanan adalah ketika kontennya udah selesai, lu boleh banget minum dan makan konten
properti kontennya gitu kan. Abis aku bikin konten terus udah nih Ruth boleh diminum gitu, jadi udah aku minum, Jojo juga minum. Anyway, jadi hari Sabtu tuh aku bawa Jojo sama Ale loh ya akhirnya ke tempat kerja, dan aku bilang sama bosku, aku bilang Bu maaf saya karena belum punya uang cukup untuk bayar pengempuh atau nitipin ke daycare, jadi aku harus tetap bawa mereka ke tempat kerja. And then she said it's okay, and then minumannya tumpah dong, jadi mau nggak mau aku harus beresin minuman yang tumpah. Kalau kalian ngikutin Instagramku, kalian pasti tahu kalau tempat aku kerja tuh dekat area minuman-minuman keras, bir, tequila dan stuff ya. Aku lagi beresin minuman yang tumpah, tiba-tiba tuh bunyi bludak, aku noleh, Jojo sama Ale tuh udah kayak pegang botol gitu, udah pegang botol, salah satu botol yang dipajang di lemari, langsung lari ke sana. Aku bilang, jangan sentuh, terus aku dan begitu aku angkat botolnya mau taruh lagi ke lemari, ternyata botolnya udah pecah. Pecahnya tuh di bagian bawah botol, you know. Jadi enak kan kalau misalnya ada sisa ya aku bisa minum gitu kan, jadi ya yang nggak harus rugi amat lah meskipun aku harus ganti rugi. Habis tertumpah total, bener-bener total. Dan kalian tahu keringat dingin, oh my god, aku ngerasain yang namanya keringat dingin, dan aku tuh merasa mukaku pucat, udah yang aku nggak tahu tuh botol itu harganya berapa, itu udah kayak aduh. Akhirnya kamu tahu yang aku lakukan adalah aku langsung WhatsApp temenku, aku yang kayak jelek, aku emergency, aku perlu uang untuk sekitar 500.000 untuk bayar botol yang dipecahin sama Ale. Aku udah panik, aku nggak punya uang sama sekali. Terus bosku dengan sangat baiknya ngomong sama aku gini, kamu mau pakai kartu kredit saya dulu, nanti dipotong dari gaji kamu gitu. I was like, boleh? Like, ini hari pertama aku kerja loh ya, ini hari pertama yang kayak bener-bener lu ngambil konten gitu. Nah bosku bilang, iya nggak apa-apa. I was like, ya mau banget gitu kan. Ya udah akhirnya aku nggak jadi pinjam temanku, aku dibayarin bosku, dan di kemudian hari kemudian dipotong dari gajiku, dan aku sangat bersyukur banget untuk itu gitu. Itu di hari Sabtu tanggal 27 Juli. Itu masalah nomor 2. Jalan keluarnya tuh disediain Tuhan tanpa aku ngira-ngira gitu loh. Oke nggak sih kalian? Jangan kemana-mana dulu karena ini ceritanya belum selesai. Oke, piring selesai. Now waktunya kita masak nasi. Tadi tuh hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Oke, jadi setelah pulang ngambil konten, aku tuh udah dapat footage-nya semuanya kan. Minggu subuhnya aku bangun karena aku tuh lebih tenang ngedit ketika anak-anakku tuh tidur. Jadi aku bangun subuh, aku cuci muka, aku sikat gigi, terus aku ambil air dan aku masak. Aku mau bikin kopi kayak calon-calon bos besar, kalau mau kerja harus bikin kopi dulu. Amin. Jadi gitu. Excuse me, aku cetekin, komporku tuh kan agak susah nyalanya, jadi aku cetek terus tapi kok nggak nyala. Aku lihat ke karburator, pokoknya aku lihat ke sana dan oh my god ternyata sudah habis. Jadi gasku tuh habis subuh gitu. I was like, really? Kayak akhirnya aku tuh nggak jadi bikin kopi, dan aku tuh bingung gimana caranya nanti akan masak karena aku udah bilang aku nggak punya uang. So pagi itu aku ngedit dan aku nggak bikin kopi, and yet somehow Tuhan itu punya cara buat bikin aku surprise. Like kayak aku bingung kan tuh, aku bingung gimana caranya masak, dan satu-satunya cara yang bisa aku pakai adalah masak pakai Magicom. Tapi hari itu aku dapat makanan dari tetangga. Lalu tuh aku nggak pusing, nggak bingung mau masak gitu loh. Jadi aku cuma yang penting nasi ada, udah. Ini aku nggak pusing. Jadi kayak, oke, aku kayak mulai ya udah deh jalanin aja gitu kan, kayak nggak usah banyak protes gitu loh. Oke, ini mau ke warung.
Oke, gengs, lanjut ya. Di hari tadi apa, hari Minggu ya? Hari Senin. Hari Senin. So as much as gue bisa banget masak pakai Magicom, tapi karena listriknya tuh udah sakaratul maut, jadi aku pikir aku memberanikan diri. Aku memberanikan diri untuk ngebon ke warung. Hai. Aku bakal lanjutin ceritanya, but I wanna show you something. Take a look at this. View from my kitchen. Keren banget kan? Ceritanya tadi sampai mana? Aku memberanikan diri ngebon ke warung ya. Aku sangat-sangat bersyukur karena aku tinggal di gang yang warungnya super baik banget. Mau ngebonin aku gas. Pulang dari warung, aku habis ngebon sampai di rumah. Tiba-tiba aku lihat di apa sih kotak listrik itu loh, NCV apa? Listriknya tinggal 0,00. Kamu tanya aku takutkan adalah apa? Karena sebelum ke warung itu aku masak nasi. Aku sangatlah takut kalau nasinya tidak matang. Good morning, gengs. It is the next day. Aku masih pakai baju yang sama karena aku kemarin nggak mandi. Yes. Jadi waktu aku ngebon itu kan gasnya nggak langsung diantarkan karena aku juga nggak bisa masang gas sendiri. Jadi aku harus menunggu Aji itu apa ya, kayak uncle gitu loh ya, untuk masangnya. Sementara Ajinya masih kerja. So akhirnya aku udah panik aja, ini nasi kalau nggak mateng bahaya, harus supaya kita nggak makan. But thankfully Tuhan punya rencana lain. Jadi nasinya tuh udah matang sempurna. Jadi meskipun listrik habis, nasinya tuh udah matang. Jadi aku nggak terlalu kayak oke, panik banget gitu kan. Jadi itu masalah baru yang muncul. Listrik habis. Nah, pada hari itu mau nggak mau, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan. Mau nggak mau, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan sebelum gelap. Jadi aku harus menyelesaikan tuh sebelum jam 5 sore. Dan aku berhasil, aku menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum jam 5 sore. Dan kita mandi. Habis itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu kita main ke warung. Di hari pertama tuh kita main ke rumah tetangga. Kita main dulu ke rumah tetangga. Jadi pulang ke rumah itu sudah Ale sama Lucu sudah tinggal tidur aja. Gitu. Jadi masalahku adalah uang nggak punya, listrik habis, gas habis. Well, gas udah teratasi. Besoknya di hari Selasanya itu aku tetap, karena listrik masih habis, aku tetap melakukan kegiatan seperti biasa sampai jam 5 sore. Hari itu kita malam sampai jam 9 itu kita main di warung. Hal yang terjadi hari itu adalah aku tuh bangun pagi terus aku kayak rasa nggak nyaman banget gitu kan, down there, you know what I mean. So aku ke toilet, terus aku cek, oh my god, ternyata tamu bulanannya datang. Lu bayangin nggak? Aku nggak punya uang buat beli Pampers. I was like, ya ampun Tuhan, why bertubi-tubi? Maksudnya aku tahu bertubi-tubi dan selalu ada jalan, cuman udah ngebon gas. Ya kali gue ngebon lagi untuk pembalut gitu kan. Jadi kayak kalian tahu yang aku lakukan apa? Kembali ke zaman batu. You know what I mean? Aku pakai kain. Jadi dalemanku itu aku lipat terus aku pakai di bawah. Dan kalau kalian pikir itu tembus, ternyata enggak loh. Jadi aku tuh enggak tembus sama sekali. Enggak yang sampai kayak heboh banget gitu loh. Jadi kayak sampai itu aku pakai selama 3 hari aku pakai itu. Jadi aku nggak pakai pembalut, which is sad but it's okay. Ada tetanggaku tuh ngasih uang jojo, dan kasih uang jojo 100 untuk jajan. I think it's the, dan ini tuh orang yang sama. Oh my god, aku lupa cerita. Waktu listrikku habis, di malam aku main di warung, itu tetanggaku tuh kayak notice gitu kan, ini orang ngapain sih main di warung, kemarin main di rumah tetangga sampai malam-malam, terus hari ini main di warung sampai malam. Terus ternyata ketahuan lah kalau
listrik kosku habis gitu. Nah, akhirnya beliau itu kita tuh manggilnya Pak D sama Bude. Mereka pas keluar beli nasi goreng, terus pulang-pulang mereka bawain kita nasi goreng, and then mampir naik ke atas kosku dan mereka isiin aku listrik. Kebayangin ngisiin aku listrik, nah ngisinya tuh nggak sedikit, ngisinya 50.000. Dan ini tuh tetanggaku, like aku sangat bersyukur aku tinggal di kompleks yang orangnya tuh care sama kiri kanan. So that's that. Jadi akhirnya terus besoknya dia ngasih Jojo uang jajan. Nah uang jajan itu yang aku pakai untuk bayar gas, untuk beli pembalut, dan untuk beli bahan makanan beberapa hari ke depan. Sebelum akhirnya kakakku itu ngirimin kita bahan makanan. I'm so grateful for that. Itu cerita yang di hari berturut-turut ada aja hal yang terjadi, and then somehow God be like, don't worry about it, the kid, I got you. Sekarang tuh situasi jauh lebih buruk dari itu, but mungkin kan aku udah kejadian-kejadian kecil itu sudah membantu aku memperkuat iman. Sekarang tuh yang kayak meskipun lebih buruk, aku like, okay, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, and then what should we do gitu kan. Harusnya cerita ini selesai kemarin, tapi banyak hal. Jadi jangan lupa follow aku di Instagram, subscribe, comment, like. Please komen konten seperti apa yang pengen kalian lihat. Kehidupan seorang single mom yang berusaha mencari pekerjaan. Okay. And I will see you on the next one. Bye. That's a drop top cool. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had. Bude siapa? Bude galon. Bude galon. Oh iya. Mama. Sama telurnya, Mama. Oke. Roti, beras, and then ini kita kemarin dapat sayur dari Mama Juna, dari Bu Aji. Yeah, that's a drop top cool. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like